Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe air atau daun, yaitu Lautat beserta evolusinya. Pokemon bertipe daun yaitu Sidat beserta evolusinya. Pokemon bertipe normal atau terbang yaitu Taillow beserta evolusinya. Dan Pokemon bertipe air atau terbang yaitu Wingull beserta evolusinya. Sedikit informasi buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8. Dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe telepati atau peri, Pokemon bertipe serangga atau air, dan Pokemon bertipe daun. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Ralts. Ralts ini merupakan Pokemon bertipe telepati atau peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon perasaan. Dalam Pokédex, Ralts ini berada di nomor urut 280. Ralts memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 6,6 kg. Ralts memiliki kemampuan sinkronasi. Penyerang akan menerima kerusakan yang sama jika menyebabkan luka bakar, racun, atau kelumpuhan pada Pokemon ini. Ralts juga memiliki kemampuan mengikuti jejak. Pokemon dapat meniru kemampuan Pokemon lawan ketika memasuki pertarungan. Ralts dengan sensitif menangkap perasaan manusia dan Pokemon. Pokemon ini bersembunyi di kegelapan, begitu merasakan perasaan yang memusuhinya. Seluruh tubuh Ralts akan sedikit memanas ketika tanduk merahnya menangkap perasaan hangat dari orang dan Pokemon lain. Ralts ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun, hantu, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Ralts ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Kirlia. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Kirlia. Kirlia ini merupakan Pokemon tipe telepati dan peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon emosi. Kirlia merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Ralts. Dalam Pokédex, Kirlia ini berada di nomor urut 281. Kirlia memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 20,2 kg. Kirlia memiliki kemampuan sinkronasi. Penyerang akan menerima kerusakan yang sama jika menyebabkan luka bakar, racun, atau kelumpuhan pada Pokemon ini. Kirlia juga memiliki kemampuan mengikuti jejak. Pokemon dapat meniru kemampuan Pokemon lawan ketika memasuki pertarungan. Ketika pelatihnya merasa gembira, Kirlia akan berlimpah energi dan menari berputar-putar dengan senangnya. Dengan membengkokkan dimensi ruang di sekitarnya, menggunakan kekuatan psikokinesis, Kirlia dapat melihat masa depan. Kirlia sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun, hantu, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Kirlia ini nantinya akan berevolusi menjadi dua pilihan, yaitu bisa menjadi Pokemon yang bernama Gardevoir atau menjadi Pokemon yang bernama Galen. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Gardevoir. Gardevoir ini merupakan Pokemon tipe telepati dan peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pelukan. Gardevoir merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Kirlia. Dalam Pokédex, Gardevoir ini berada di nomor urut 282. Gardevoir ini memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 48,4 kg.
Gardevoir memiliki kemampuan sinkronasi. Penyerang akan menerima kerusakan yang sama jika menyebabkan luka bakar, racun, atau kelumpuhan pada Pokemon ini. Gardevoir juga memiliki kemampuan mengikuti jejak. Pokemon dapat meniru kemampuan Pokemon lawan ketika memasuki pertarungan. Gardevoir memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Pokemon ini mengeluarkan kekuatan maksimalnya saat melindungi pelatihnya. Demi melindungi pelatihnya, Gardevoir akan menggunakan seluruh kekuatan psikokinesisnya dan membuat lubang hitam kecil. Gardevoir sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun, hantu, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 8, kecepatannya bernilai 5. Yang keempat, ada Pokemon yang bernama Galed. Galed ini merupakan Pokemon tipe telepati dan petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon mata pisau. Galed merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon bernama Kirlia. Dalam Pokédex, Galed ini berada di nomor urut 475. Galed memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 52,0 kg. Galed memiliki kemampuan semangat pantang mundur. Determinasi Pokemon meningkatkan statistik kecepatannya setiap kali ia terkejut. Pokemon yang dikenal sebagai prajurit, pedang di sikunya digunakan hanya saat Galed melindungi sesuatu. Galed dengan sensitif menangkap perasaan makhluk lain yang mencari pertolongan. Pokemon ini akan segera datang untuk memberi bantuan. Galed sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe terbang, hantu, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe serangga dan air nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Surskit. Surskit ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon laba-laba air. Dalam Pokédex, Surskit ini berada di nomor urut 283. Surskit memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 1,7 kg. Surskit memiliki kemampuan gesit, meningkatkan statistik kecepatan Pokemon pada waktu hujan. Jika dalam kesulitan, Pokemon ini akan mengeluarkan cairan manis dari ujung kepalanya. Sirup yang terbuat dari mengumpulkan cairan itu cukup lezat jika dioleskan di atas roti. Pokemon ini hidup di kolam dan rawa-rawa yang kaya akan tanaman hidup. Ia sering bertarung dengan Beaupider karena habitat dan pola makan yang mirip. Surskit sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, terbang, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Surskit ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Masquerain. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Masquerain. Masquerain ini merupakan Pokemon tipe serangga dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bola mata. Masquerain ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Surskit. Dalam Pokédex, Masquerain ini berada di nomor urut 284. Masquerain memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 3,6 kg. Masquerain memiliki kemampuan intimidasi. Pokemon mengintimidasi musuhnya saat memasuki pertarungan sehingga kemampuan serangannya melemah. Masquerain mengintimidasi musuh-musuhnya dengan pola pada kelopak matanya. Jika tindakan tersebut tidak berhasil, ia dengan cekatan melarikan diri menggunakan keempat sayapnya. Antenanya yang tipis seperti sayap sangat mudah menyerap kelembaban. Pokemon ini menunggu turunnya hujan di lubang pohon. Masquerain ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, listrik, es, terbang, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4.
Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe daun nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Sromes. Sromes ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon jamur. Dalam Pokédex, Sromes ini berada di nomor urut 285. Sromes memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 4,5 kg. Sromes memiliki kemampuan spora. Kontak dengan Pokemon dapat menyebabkan keracunan, tertidur, atau kelumpuhan pada penyerangnya. Sromes juga memiliki kemampuan penyembuhan racun. Jika Pokemon diracuni, hit point-nya tidak akan menurun, tetapi malah meningkat. Sromes hidup di tanah yang lembab, di kedalaman hutan yang gelap. Mereka sering ditemukan berdiam diri di bawah tumpukan daun. Pokemon ini memakan kompos yang terdiri dari dedaunan lapuk. Sromes akan menggoyangkan badannya dan menyebarkan spora dari atas kepalanya, sehingga merasakan adanya bahaya. Spora dari Pokemon ini mengandung racun berbahaya yang bisa membuat layu Pokemon dan gulma. Sromes ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Sromes ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Breloom. Yang kedua, ada Pokemon yang bernama Breloom. Breloom ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon jamur. Breloom ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Sromes. Dalam Pokédex, Breloom ini berada di nomor urut 286. Breloom memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 39,2 kg. Breloom ini memiliki kemampuan spora. Kontak dengan Pokemon dapat menyebabkan keracunan, tertidur, atau kelumpuhan pada penyerangnya. Breloom juga memiliki kemampuan penyembuhan racun. Jika Pokemon diracuni, hit point-nya tidak akan menurun tetapi malah meningkat. Breloom mendekati musuhnya dengan langkah-langkah yang ringan dan sigap, lalu melancarkan pukulan dengan menggunakan lengannya yang lentur seperti karet. Teknik bertarung Pokemon ini membuat banyak petinju merasa malu. Biji di ekor Breloom terbentuk dari padatan spora beracun, akan berakibat fatal apabila biji tersebut termakan. Segigit biji Pokemon ini cukup untuk membuat kamu sakit perut. Breloom sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, telepati, serangga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe telepati atau peri, Pokemon bertipe serangga atau air, dan Pokemon bertipe daun. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling kuat daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8. Dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video Bang Trainer yang lainnya juga ya, di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.